Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang budiman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saya Abdul Wahidin. Kali ini saya akan mengantarkan materi mengenai teori evolusi dan respon dalam Islam pada mata kuliah antropologi. Tujuan pembelajaran materi ini adalah pemahaman mengenai perspektif Islam pada teori evolusi, yang pertama. Kemudian yang kedua, respon intelektual Muslim terhadap teori evolusi. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan teori evolusi, dan sekarang saya akan menjelaskan teori evolusi dan respon dalam Islam. Yang kajiannya adalah Nabi Adam, awal mula manusia atau manusia yang pertama. Di dalam Al-Quran, secara singkat dan tidak secara rinci dijelaskan proses penciptaan Adam. Selain dikatakan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, dalam Al-Quran istilah tanah ini ada 3 hal yang menyebutkan tentang perihal tanah, bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah. Apa itu? Yang pertama adalah turab, yang kedua adalah tin, dan yang ketiga adalah salsal. Turab dijelaskan di surah Ali Imran ayat 59, tin dijelaskan di surat Al-Sajdah ayat 7, kemudian salsal dijelaskan di surah Al-Hijr ayat 26. Selain itu, tertera pula di dalam Al-Quran, Adam adalah khalifah, yang tafsirannya tidak secara langsung merujuk pada manusia pertama. Perkataan di dalam Al-Quran yang menunjukkan juga bahwa Adam adalah manusia pertama terdapat dalam sebutan kepada manusia dengan istilah Banu Adam. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, yang berarti bahwa Banu Adam itu adalah anak keturunan Adam. Itu dijelaskan beberapa surah. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa Adam adalah manusia pertama dan menjadi keyakinan segenap kaum muslim. Penjelasan mengenai Adam dalam hadis Nabi pun tidak lebih rinci. Di dalam hadis dikatakan bahwa Adam tercipta dari semua unsur tanah, bahwa setelah diciptakan Tuhan meninggalkan Adam, panjang Adam itu 60 hasta. Jadi Anda bisa bayangkan Adam itu diciptakan, dalam hadis dikatakan 60 hasta, sedangkan kita sekarang ini ada 5 hasta. Bagaimana besarnya, bagaimana tingginya. Adam adalah nenek moyang manusia. Adam diciptakan pada hari Jumat, dan Adam adalah nabi pertama. Itu dijelaskan di dalam hadis. Semua hadis mengenai Adam itu tidak secara eksplisit mengindikasikan bahwa Adam adalah manusia pertama, kecuali sebuah hadis yang menyatakan bahwa Adam adalah nenek moyang manusia. Meskipun sumber-sumber utama Islam mengenai manusia pertama amatlah sedikit, namun keyakinan ini amat kuat dipercaya oleh kaum muslim. Keyakinan ini tampak juga berhubungan dengan 2 agama lainnya, yaitu agama Kristen dan Yahudi. Kristen dan Yahudi tersebut memiliki sumber yang lebih terperinci lagi mengenai Adam sebagai manusia pertama, sebagaimana diceritakan di dalam kitab Kejadian yang diimani oleh kedua agama ini. Tapi dapat disimpulkan bahwa Islam, Kristen maupun Yahudi
memiliki narasi yang relatif sama mengenai asal-usul manusia dan manusia pertama. Perbedaan ketiganya hanyalah di perinciannya dan perihal sifatnya. Narasi mengenai asal-usul manusia dan manusia pertama di dalam Islam dan dalam semua agama samit kini ditentang oleh sains. Sains melihat narasi kejadian manusia dengan sudut pandang biologi evolusionis. Evolusi mengatakan bahwa manusia diciptakan bukan dari tanah, melainkan melalui proses perubahan yang sangat lamban dan lama. Perubahan ini tidak berlaku kepada manusia, melainkan berlaku juga kepada semua hewan. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk yang memiliki bentuk dan kemampuan yang sangat sederhana menuju bentuk dan kemampuan yang kompleks dan rumit sama seperti sekarang ini. Hingga kini para saintis menganggap bahwa teori evolusi menawarkan penjelasan yang paling memuaskan mengenai makhluk hidup di atas bumi. Berbagai rekayasa genetis dan farmasi dikembangkan dengan asumsi bahwa makhluk hidup berevolusi. Beberapa temuan fosil dan benda-benda arkeologis pun oleh para saintis dijelaskan dengan teori ini. Semua ini membuktikan bahwa teori bukan sekedar teori kosong tanpa bukti, melainkan sudah menjadi dasar dari beberapa teknologi dan kerja ilmiah selain biologi. Ya, kita lanjutkan dengan saya akan menjelaskan penolakan teori evolusi melalui salah satu tokoh yang dikenal dengan nama Berbaur. Ada 4 alasan kenapa penolakan teori ini terjadi menurut Berbaur. Mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Menurut Berbaur, alasan penolakan pertama yaitu teori evolusi meniadakan sosok Adam sebagai manusia pertama. Saya ulangi, teori evolusi meniadakan sosok Adam sebagai manusia pertama. Apa penjelasannya Berbaur? Bagi teori ini, manusia atau Homo sapiens adalah hasil evolusi dari makhluk sebelumnya. Jadi saya harapkan kalian sudah tahu Homo sapiens itu apa. Sebelumnya itu ada manusia purba, maksudnya sebelum Homo sapiens. Sebelum Homo sapiens terdapat beberapa jumlah manusia yang mirip manusia dan hidup jauh sebelum manusia itu ada, yaitu Australopithecus, kemudian Neanderthal, dan yang lainnya adalah Pithecanthropus erectus. Yang ciri-ciri fisiknya mirip manusia, sudah hidup ratusan ribu tahun sebelum Homo sapiens. Maka kesimpulan Baur mengatakan bahwa dengan demikian keberadaan Adam yang diciptakan dari tanah ditolak oleh teori ini. Itu alasan pertama. Lanjut kita ke alasan kedua. Alasan kedua menurut Berbaur adalah teori evolusi meruntuhkan kedudukan manusia sebagai sekedar hewan tanpa keistimewaan yang sifatnya ilahi. Jadi di dalam Islam dijelaskan ya, dan juga agama-agama lainnya, manusia menempati posisi mulia di atas segenap hewan. Itu dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 70, dan diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Itu diceritakan dalam surah Al-Tin ayat 4. Namun teori evolusi mengubah anggapan ini, mengatakan bahwa posisi manusia sama saja dengan hewan. Ya, saya ulangi, posisi manusia sama saja dengan hewan. Berarti bertolak belakang dengan surah yang saya sebutkan tadi. Kesamaan itu dinyatakan bahwa manusia dan kera berasal dari leluhur yang sama. Para saintis evolusionis menyodorkan banyak bukti yang memperkuat pandangan ini. Itu menurut
berbaur alasan kedua. Bagaimana dengan alasan ketiga? Alasan ketiga, menurut Bohr, teori evolusi menganggap bahwa aspek pemikiran dan mental manusia adalah hasil dari proses evolusi. Jadi moral dan etika itu katanya menurut teori evolusi itu berasal dari evolusi. Dengan demikian, pemikiran mengenai moral adalah hasil dari proses evolusi manusia dalam menghadapi lingkungannya. Ini menurut teori evolusi ya. Hal ini bertentangan dengan pandangan Islam dan agama Samit lainnya menganggap bahwa sumber moral manusia adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan. Jadi memang manusia itu diciptakan menurut pandangan Islam, diciptakan ya sebagai khalifah, diciptakan khusus oleh Tuhan, di mana moral itu diturunkan dan diwahyukan kepada Tuhan. Berbeda dengan teori evolusi ini. Dan alasan terakhir menurut Bohr atau alasan keempat adalah teori evolusi menganggap bahwa kehidupan adalah hasil dari kebetulan ya. Jadi kita tanda kutip di sini kebetulan semata. Katanya teori evolusi maksudnya tidak ada campur tangan Tuhan dalam proses penciptaan kehidupan di muka bumi ini. Pandangan semacam ini disebut naturalisme, yakni pandangan bahwa segala wujud di alam semesta ini tidak diintervensi oleh personal adikuasa, melainkan berwujud melalui proses hukum alam dan didorong oleh kebetulan semata. Padahal kita meyakini, khususnya umat Islam menganggap bahwa alam dan segenap isinya diciptakan oleh Tuhan. Sehingga menurut Bohr, ini yang menjadi alasan keempat kenapa terjadi penolakan teori evolusi. Ya, saya kira Anda bisa pahami ini ya, dari 4 penolakan teori evolusi menurut teori Bohr. Terakhir saya akan menutup penjelasan saya dengan membacakan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 di mana dijelaskan di dalam Al-Quran tentang proses penciptaan manusia. Bismillah. Demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini akan memberikan nilai tambah bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.